nyebut Bung Hatta. Jadi Bung Hatta tuh pada tahun 1931 sudah menulis tentang bahayanya demokrasi itu. Kata Bung Hatta, demokrasi itu bisa membunuh demokrasi. Karena apa? Kalau di demokrasi di bawah pimpinan-pimpinan yang jahat, ya, terlalu ambisius, lalu dia menggunakan demokrasi itu untuk membangun kejahatan. Caranya gimana? Nah, Lidl tuh pernah bicara di harian Kompas, di Indonesia itu korupsi itu dibangun melalui demokrasi. Artinya terjadi kolusi antara orang-orang politik, lalu diputuskan oleh DPR sesuatu yang korup itu menjadi aturan sehingga menjadi benar. Nah, itu sebenarnya saya kan pernah mengatakan itu Hitler, penjahat terbesar Perang Dunia Kedua, itu memperoleh kekuasaannya melalui demokrasi. Dia ikut pemilu, lalu partai-partai dia pegang semua, dia ancam, lalu membuat undang-undang tentang kewenangan bertindak bagi pemerintah. Nah, itu yang dia gunakan, membunuh rakyat, apa macam-macam, sampai akhirnya Hitler kan kematiannya tidak diketahui sampai sekarang, karena dia ketika lari ke sebuah terowongan itu terus tidak keluar lagi. Spekulasinya banyak, ada yang bilang itu bunuh diri lalu dibakar. Ada yang bilang, oh enggak, itu ditangkap oleh sekutu lalu dibunuh di luar. Ada yang bilang itu ditembak sendiri oleh pengawalnya lalu badannya dirusak sehingga tidak ada yang kenal gitu. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai demokrasi di Indonesia kian mengalami ancaman. Ia melihat kondisi Indonesia saat ini hampir mirip dengan proses kelahiran Nazisme dan Fasisme, tapi prosesnya dilakukan secara halus. Mahfud mengatakan, demokrasi hari ini sedang mengalami cobaan. Di persimpangan jalan, ada yang mengatakan demokrasi Indonesia sekarang ini mirip dengan lahirnya Nazisme dan Fasisme, satu sistem pemerintahan yang otoriter tapi dibungkus oleh proses-proses demokrasi. Nah, itu Hitler itu yang akan menjadi tokoh yang sangat dikenang pemerintah yang paling buruk dan otoriter sepanjang sejarah. Itu membangun kejahatannya itu melalui demokrasi. Kolusi-kolusi di antara para politisi itu loh, yang enggak mau ditawari, kamu mau ikut enggak? Kalau enggak, kusikat. Pilihannya adalah damai atau perang dengan saya. Kata Hitler kepada lawan-lawan politiknya itu dan kepada teman-teman politiknya. Nah, itu Hatta sudah menulis itu tahun 31 sebelum Hitler muncul sebagai penguasa, tapi dia sudah mengingatkan di buku itu, karya lengkap Hatta itu sudah bilang, hati-hati loh dengan demokrasi, kalau Anda tidak disiplin, tidak taat hukum, ini tadi negara hukum, ya hancur tuh negara. Orang bisa menghancurkan negara melalui demokrasi kok, buat aturan-aturan aja yang menguntungkan dia mumpung dia berkuasa, dan itu sah secara prosedural pembuatan aturan-aturan itu. Mahfud menjelaskan, Nazisme lahir melalui proses pembenaran. Di dalamnya ada Dewan Rakyat yang memutuskan sesuatu, lalu memberi legitimasi kekuasaan yang tidak terbatas, dan lain sebagainya. Dari situlah Mahfud menilai kondisi Indonesia saat ini hampir mirip. Tandanya proses yang tidak demokratis ditempuh melalui proses demokrasi. Nah, saya kira mumpung kita suasana kemerdekaan, kita ingat Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain yang sudah berjuang tentang itu dan sudah mengingatkan tentang pentingnya demokrasi dan istilah yang kalau dalam hukum itu namanya nomokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum, itu harus seimbang. Kalau enggak ya itu yang terjadi. Dan gejala ini sekarang udah mulai dibaca di Indonesia. Kayaknya sekarang di Indonesia sedang terjadi nih. Demokrasi digunakan untuk membunuh demokrasi. Bahasanya Bung Hatta itu kedaulatan rakyat digunakan untuk memakan hak-hak rakyat, sehingga kedaulatan rakyat itu menjadi hilang. Nah, tahun 1931, 14 tahun sebelum merdeka, Hatta sudah bicara itu, dan sekarang ini sedang terjadi di depan mata kita ini. Di Indonesia, proses melanggar hukum dilakukan melalui pembuatan aturan hukum, sehingga terjadi pergeseran dari the rule of law menjadi the rule by law. Bedanya, the rule of law, negara membuat hukum agar penguasa terikat terhadap aturan hukum dan rakyatnya juga terikat. Tetapi kalau penguasa yang menentukan sesuatu lalu menentukan hukumnya agar segala sesuatu bisa tercapai, itu disebut the rule by law. Aturannya belum ada, dibuatkan agar menjadi ada. Politik, dalam politik itu hukum menjadi apa, tidak ada hukum ada, tetapi hukum prosedural. Nah, hukum prosedural itu artinya pasal-pasal hukum yang resmi itu dipakai untuk memenangkan kehendak orang yang berkuasa, Pak Sukidi tadi.
Itu jelas gitu. Nggak bisa semua kita melihat dan merasakan setiap hari. Tapi ketika ditanya melanggar undang-undang apa, nggak ada tuh. Dan undang-undang karena sekarang hukum tuh bisa dicari pasalnya. Saya ingin ini, pakai pasal ini aja. Wah ini calon ini hebat nih, gitu kan? Calon ini hebat. Ganjal aja pakai hukum. Ambil semua partai. Itu kan hukum juga. Boleh ambil semua partai, boleh kan? Oh daripada kotak kosong kasih aja lawan satu. Nggak melanggar hukum. Jadi ini yang menurut saya sedang kita saksikan. Saya sendiri berharap sebenarnya koalisi itu tidak mengorbankan satu esensi demokrasi yang paling mendasar, yaitu adanya persaingan. Jadi literatur demokrasi dimanapun itu menyebut fungsi demokrasi yang paling krusial adalah persaingan. Dan kalau misalnya koalisi itu, kesepakatan itu ditempuh dengan menumpuk semua kekuatan ke dalam pemerintahan dan mematikan persaingan, maka demokrasi itu hilang esensinya. Dan potensi itu ada sekarang. Ya, makanya saya termasuk orang yang berharap, terutama dalam konteks jangka pendek, yaitu pilkada, itu jangan sampai masyarakat disuguhi kotak kosong. Karena itu artinya mematikan fungsi persaingan. Ya. Dan ini kegagalan partai politik. Karena partai politik di mana-mana justru menghadirkan persaingan dengan menyodorkan kadernya masing-masing. Isu jegal Anies Baswedan mencuat menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta. Disinyalir, isu jegal itu meruap ke permukaan usai munculnya wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Pencalonan Ridwan Kamil yang akan diusung KIM bisa mencegah langkah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Partai penguasa tidak mau Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu maju di Pilkada Jakarta. Dan itu yang sekarang kita sedang bahas kan, walaupun sulit untuk diakui karena itu terjadi di panggung belakang. Atas nama parliamentary threshold ada sebuah upaya yang menurut saya ini lebih mengerikan dari sekedar istilah teman-teman pro-aktivis pro-dem terkait oligarki. Bahwa di antara partai-partai yang sudah suaranya mayoritas ini pun ada partai tertentu atau pihak tertentu yang merasa lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan partai yang lain. Dan kemudian di situ mungkin terjadi barter politik. Apa sih barter politik yang lebih tinggi dari nilai pilkada? Itu simple. Porsi kue kekuasaan bernama kabinet. Jadi dibundling. Jadi semacam dibundling atau bisa juga berupa ancaman. Itu yang sulit untuk dibuktikan, tapi saya pikir dalam perbincangan kan itu yang sering jadi perbincangan. Anies tidak akan bisa maju karena sudah diblok oleh partai dan penguasa. Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong. Namun, nyaris semua elit partai politik membantah wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus demi mencegah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Adapun KIM Plus nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. Dengan begitu, KIM Plus berpeluang besar akan melawan kotak kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya, KIM Plus akan mengusung Ridwan Kamil menjadi Cagup Jakarta 2024. Simpel saja kok, kalau bicara Golkar misalnya satu persatu. Apakah masuk akal dalam logika elektoral yang Jawa Barat nilai lebih besar, Ridwan Kamil pasti menang, lalu kemudian harus berpindah ke Jakarta, nilai elektoral lebih kecil. Lalu kemudian di sisi lain harus mendukung Deddy Mulyadi, yang tanda kutip pernah ada dalam Golkar dan saya nggak tahu terus hengkang ke Gerindra, betul atau tidak. Itu aneh dalam sebuah logika partaian. PKS kalau tidak mendukung Anies, apakah masuk akal dalam sejarah Pilpres mendukung Anies? Dan ketika dibedah di survei, yang paling mendapatkan keuntungan elektoral itu PKS dari Anies Baswedan. Nasdem, saya tahu sekali Bang Surya Paloh kemudian harus berkorban seperti apa dalam proses beraninya mendukung Anies, dan kemarin sudah menyatakan mendukung. Kalau tiba-tiba tidak mendukung, artinya kan ada sesuatu juga. Nah itu yang menurut saya tidak pernah bisa kita buktikan, tapi menurut saya secara logika awam terlihat kok bahwa ada upaya secara top down yang kemudian ingin mengebiri suara dari konstituen, bahkan sekarang bukan konstituen saja, suara ketum parpol yang biasanya harganya sangat mahal, sepertinya sekarang takut oleh kekuatannya yang lebih besar.
Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024 sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat mendukung Anies akan membelot ke Kim Plus. Hanya saja, tinggal PDIP yang belum memutuskan mengenai Pilkada Jakarta. Namun, perolehan suara partai berlambang banteng itu tidak cukup untuk mengusung calon sendiri. Sementara itu, PDIP mengatakan, isu pencegahan Anies untuk mencalonkan dalam kontestasi pemilu itu sudah dimulai sejak Pilpres kemarin. Namun PDIP enggan berspekulasi lebih lanjut soal isu tersebut. PDIP memastikan partainya saat ini terus menjajaki peluang koalisi dengan partai-partai lain di Jakarta. Ya, strategi kita tidak leluasa ya Mbak ya, karena kan pilihannya juga terbatas. Either dengan PKB atau ya sejauh mana kita bisa bernegosiasi dengan PKS, karena PKS kan sudah mengajukan nama calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang kita tidak dalam posisi yang leluasa untuk melakukan manuver-manuver politik gitu. Dan kalau saya sih berharap agar kita sama-sama memikirkan bagaimana kita menghasilkan satu proses demokrasi, proses pemilu yang memberikan ruang dan pilihan kepada rakyat sebanyak-banyaknya. Sangat menyedihkan kalau untuk DKI itu terjadi kota kosong. Dan aneh, ada calon yang elektabilitasnya tertinggi, tiba-tiba tidak mendapatkan tiket. Dan justru RK yang nomor 3 diusung rame-rame. Itu baru kali pertama dalam sejarah Republik ini. Dan menurut saya ada sesuatu ya yang terjadi sehingga Anies, saya sendiri tidak pernah mendukung dia ya, tetapi untuk kepentingan demokrasi dia harus mendapatkan tempat dan kesempatan untuk berlaga. Dan sayangnya ada potensi dia tidak mendapatkan kesempatan berlaga meskipun elektabilitasnya paling tinggi. Jadi menurut saya berilah kesempatan dia berlaga dan kalahkan ia di kotak suara. Dan itulah ya cara paling ksatria dan demokratis dalam rangka menciptakan iklim demokrasi yang beradab. Hal pertama adalah mereka mendukung Deddy Mulyadi di Jawa Barat ya. Sulit dipahami kalau mereka mendukung Deddy Mulyadi sementara kader mereka sebetulnya sudah hampir menang di sana kalau tetap dibuat di Jawa Barat gitu. Nah yang kedua tentu saja adalah memindahkan RK ke Jakarta dengan elektabilitas hanya 10%. Melawan melawan calon yang elektabilitasnya sejauh ini 40%. Itu juga agak sulit dinalar itu gitu ya. Nah yang ketiga adalah pemunduran diri Pak Airlangga ini, yang itu juga sulit dinalar karena setidaknya menurut saya ada 3 alasan ya. Alasan pertama itu tadi yang Anda sebutkan itu tidak terjadi huru hara lah di dalam tubuh Golkar gitu. Dulu pernah terjadi kan sebelum Pilpres, tapi kan kemudian justru Pak Airlangga yang menyatakan dengan kuku tidak akan mundur gitu kan. Nah itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pak Airlangga juga. Itu kan alasan-alasan yang secara formal bisa menuntut Pak Airlangga untuk mundur gitu ya. Nah yang ketiga, Pak Airlangga juga berada dalam kondisi yang sukses membawa Golkar untuk menaikkan suara di Pileg dan juga di Pilpres. Kenyataannya calon presiden yang didukung oleh Golkar itu menang ya. Nah dalam ini Pak Prabowo dengan Gibran itu. Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu telah menaikkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar. Ia mengatakan partainya bakal menggelar musyawarah nasional luar biasa pada 25 Agustus mendatang. Partai Golkar bakal menyiapkan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum hingga proses pemilihan pucuk pimpinan tertinggi partai itu. Menurutnya, kader Golkar yang digadang-gadang bakal menjadi calon kuat untuk menggantikan Erlangga adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dua orang elit Golkar lain membenarkan informasi soal Erlangga Hartarto. Nah, dari setidaknya 3 hal itu, maka pengunduran dirinya Pak Airlangga itu sangat sulit dinalar. Nggak ada yang mendesak, nggak ada yang meminta, sukses, nggak ada pelanggaran hukum, ya kan? Dan beliau juga nggak tersangkut dengan hukum sejauh ini, gitu ya. Lalu apa yang membuat Erlangga tiba-tiba mundur begitu saja? Nah ini menjadi sesuatu yang di luar nalar tadi gitu ya. Jadi kalau kita cari-cari dari hal-hal yang bersifat rasional, yang bersifat logis gitu nggak ditemukan, yaitu mungkin penjelasannya yang irasional dan tidak logis gitu loh ya, yang mungkin juga bersifat teknis gitu. Apakah itu? Ya bisa saja kemudian disebabkan oleh misalnya gitu ya, bahwa beliau merasa capek gitu, itu bisa, itu kan non teknis lah semua tuh ya.
Nah, yang kedua adalah beliau merasa bahwa ingin konsentrasi pada bidang tertentu gitu. Atau yang ketiga, dan itu boleh jadi yang mungkin gitu, yaitu beliau dihantui oleh sesuatu yang merupakan persoalan hukum gitu. Sebelumnya, kabar Airlangga mengundurkan diri kursi Ketua Umum Partai Golkar telah digoyang sejak pertengahan tahun lalu. Dewan Pakar Golkar telah meminta Airlangga untuk mundur. Dewan Pakar lain juga mengusulkan partainya segera menggelar munaslup untuk menggeser Airlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Saat itu, posisi Airlangga dari pucuk pimpinan Golkar ingin didongkel lantaran gagal membawa mandat partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Golkar memberi mandat kepada Airlangga untuk menjadi calon presiden dari Golkar. Namun, Airlangga dianggap tidak bisa menyodorkan dirinya berlaga pada Pilpres 2024. Belum lagi, belakangan Airlangga terlibat kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang tengah diproses Kejaksaan Agung. Mengingat posisinya dianggap sebagai ketua umum yang sukses meningkatkan perolehan suara Golkar di Pileg di 2024, posisinya runner up. Yang kedua, Airlangga juga dinilai sebagai ketua umum yang juga menterinya Pak Jokowi yang dinilai punya kinerja yang baik. Sesuai dengan schedule, Munas Golkar itu kan sebenarnya masih pada akhir tahun ini di bulan Desember. Tapi ketika tiba-tiba ada pengumuman Pak Airlangga ini mundur, tentu membuat tanda tanya publik yang cukup kuat ya. Apa yang sebenarnya membuat Pak Airlangga itu mundur? Bukankah Desember itu sebenarnya dalam hitungan 3 ataupun 4 bulan lagi? Nah, ini yang kemudian membuat orang bertanya-tanya. Nah, yang kedua, sebenarnya Ketua Umum Golkar itu kalau melihat sebelumnya memang selalu lahir dalam kondisi gejolak politik dan gonjang-ganjing. Pak Airlangga Hartarto itu kan jadi Ketua Umum Golkar setelah misalnya Ketua Umum Golkar itu berurusan dengan kasus hukum Pak Setnov saat itu, dan Pak Setnov juga jadi Ketua Umum Golkar kan tentu tidak terlepas dari gejolak politik di internal Golkar. Ada dualisme Golkar saat itu, kubu Agung Laksono dengan kubu Abu Rizal Bakri ya. Jadi memang kalau tiba-tiba peralihan Ketua Umum Golkar itu serba mendadak, kemudian terkesan itu menimbulkan tandanya publik, saya kira inilah Golkar.